Kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Sunda. Kali ini segala sesuatu tentang kegiatan memancing. Nah, ini memancing merupakan hobi banyak orang, terutama laki-laki. Ini saya lagi memancing, bahasa Sundanya kerngusep di sebuah setu. Ini mata kail bahasa Sundanya usep. Yang suka mancing sudah tahu bagaimana cara mengikat pancing yang bagus. Jadi aya usep nu gede, aya usep nu leutik. Kumaha laukna? Mun laukna hayang nu gede, usepna ge kudu nu gede. Nah, ini adalah joran. Joran bahasa Sundanya jejer. Nah, jejer. Seperti ini kalau kita menggunakan pancing yang tidak pakai reel, yang panjang senarnya cuman sepanjang joran diikat, itu namanya usep tegek. Bukan jejer tegek, tapi usep tegek. Seperti ini. Kemudian kalau kita mancing hanya menggunakan gulungan senar atau kenur, kemudian pakai pemberat dilempar, itu disebutnya usep balang. Nah, biasanya ini dilakukan di sungai atau di laut. Di danau jarang, karena kalau di danau biasanya ikannya tidak terlalu dasar. Usep balang ini khusus untuk mencari ikan dasar. Terus berikutnya tali atau benang untuk mengikat kail, itu namanya kenur. Nah, ada bilang kenur, ada yang bilang senar. Nah, dalam bahasa Sundanya kenur. Seperti itu. Aya oge benang nilon. Terus berikutnya adalah pelampung, bahasa Sundanya kukumbul. Ini biasanya menjadi saingan ibu-ibu ya. Sementara bapak-bapaknya dengan telaten melihat kukumbul itu timbul tenggelam di kolam berjam-jam. Tapi dia bosan melihat istrinya yang cuman 5 atau 10 menit. Tak gitu. Nah, sekarang umpan itu epan. Umpan hidup itu hurang, udang, kemudian cacing, terus aya siraru, biasanya siraru yang banyak. Terus ada juga yang umpan buatan, yaitu pelet. Berikutnya, kalau kita mancing dapat banyak, baik apa karena umpannya yang bagus atau karena nasib kita yang bagus, itu disebutnya bangenan. Bangenan menang laukna loba. Nah, seperti itu. Selanjutnya apa ya, ini tempat memancing. Ini sungai itu dalam bahasa Sundanya ada yang menyebut walungan, ada yang menyebut wahangan, ada juga yang menyebut cai. Rekat cai artinya ke sungai. Makanya di Sunda itu ada Cibinong, Ciledug, Cisaat dan sebagainya. Kemudian ini saya lagi mancing di setu rawa gede di Congol. Ini danau ya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia setu. Kalau kita lagi mancing kemudian ada yang ganggu, misalnya tiba-tiba dilempar sama orang, itu disebutnya gamah atau kagamahan. Jadi kita khawatir dengan adanya lemparan ikan pergi. Nah, berikutnya ini adalah kolam pemancingan, bahasa Sundana balong tempat ngusep, balong pangusepan. Nah, seperti ini biasanya dipakai untuk lomba, seperti itu. Cuman saya sendiri kurang suka mancing di balong itu. Nah, berikutnya adalah memancing belut di sawah, yaitu di lubang-lubang. Itu dalam bahasa Sundanya ngurek. Tahu bahasa Indonesianya apa saya nggak ngerti. Yang jelas dalam bahasa Sundanya ngurek.
Nah, tapi hati-hati, jangan kalau ngurak harus berdua, takutnya ketarik ke dalam lubang belut. Oke, gitu. Selanjutnya adalah tempat naruh ikan yang terbuat dari bambu. Ini biasanya ditaruh di pinggang, kayak naruh pistol lah kalau polisi itu. Ini namanya korang. Jadi ikannya dimasukin dari atas. Biasanya kalau kita mancing untuk ikan-ikan yang tidak terlalu besar. Ada lagi tempat naruh ikan yang terbuat dari jaring-jaring. Ini disebutnya koja. Nah, koja itu dalam bahasa Sunda itu nangkod teu dihaja. Nah gitu. Jadi dia adanya ya sama aja di pinggang gitu, nangkod dihaja. Nah, seperti itu. Nah ini saya lagi mancing di Rawa Gede. Bagi saya mancing bermanfaat. Pertama, untuk beristirahat dari mikirin urusan dunia, capek ngejar-ngejar dunia yang tidak nyampe-nyampe. Yang kedua, seneng kalau nemu tempat yang ada ikannya, karena saya tidak seperti itu. Terima kasih.